Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam proses pembelajaran daring. Semoga kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum memulai menyimak materi, alangkah baiknya berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar materi bisa kalian mudah mengerti dan memahami setiap bait dalam presentasi kali ini. Doa dimulai. Doa selesai. Perlu kalian pahami adalah selalu membudayakan membaca atau literasi setiap narasi atau instruksi yang telah dibuat oleh para pendidik atau guru, agar kedepannya tidak banyak tanya seputar pertanyaan yang sebenarnya sudah dijelaskan pada setiap materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tujuan pembelajaran. Target yang harus dicapai untuk materi bab 2 menggambar ragam hias sebagai berikut, silahkan dibaca. Oke, lanjut. Peta kompetensi pembelajaran. Silahkan dibaca. Ya, materi inti. Flora dan fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna. Hal ini menjadikannya ciri atau simbol suatu daerah. Nah, silakan dibaca. Dan untuk materi ini ada di laman blogspot di internet. Nah, dan ini berbagai macam bentuk gambar-gambar, contoh gambar flora, fauna, figural, dan geometris dalam bentuk ragam hias. Lanjut. Pengertian ragam hias. Ragam hias merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Yang kedua, ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya, kerajinan, atau seni. Jadi uniknya ragam hias ini adalah berbeda dengan materi di bab 1. Jadi ragam hias itu intinya adalah membuat pola yang berulang-ulang. Istilah ragam hias berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ornane. Bahasa lainnya itu ornamen ya. Terus yang artinya hiasan atau menghias. Ragam hias disebut juga dengan ornamen, yakni sebuah motif atau bentuk yang memiliki tujuan dan makna tertentu. Berikutnya, suatu pola pada ragam hias biasanya memiliki pola dan kaidah tertentu yang berada pada suatu bidang sehingga menghasilkan bentuk yang indah. Jadi ini adalah beberapa pengertian dari ragam hias. Silakan diingat-ingat. Oke, materi ini bisa kalian akses di sini. Oke, di laman ini. Oke, lanjut. Oke, stilasi. Nah, keunikan dari ragam hias ini adalah adanya istilah stilasi atau penggayaan atau menggayakan. Jadi silakan dibaca, di bukunya juga ada di materi bab 2. Nah, contoh stilasi sebagai berikut. Oke, jadi ada 3 gambar yang berbeda. Yang pertama adalah gambar real fauna atau gambar burung. Ini adalah cuma contoh ya. Gambar flora dan lainnya juga bermacam-macam tergantung objeknya. Nah, ini gambar fauna yang kemudian digambar secara linear atau cuma sekedar garis, tidak ada gelap terang dan sebagainya. Jadi ini adalah teknik gambar linear. Materi bab 1 sudah dibahas tentang ini. Terus kemudian dari gambar burung ini jadi ada kemiripan di bagian akhir. Jadi ini yang namanya motif ragam hias. Jadi tidak digambar burung secara real seperti digambar praktek sebelumnya di bab 1. Jadi ini adalah motif ragam hias fauna. Ini contoh saja. Nah, silakan dibaca. Oke, semoga kalian bisa membedakan ya gambar materi bab 1 dan bab 2. Motif
ragam hias. Motif ragam hias ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada namanya motif flora atau vegetal, fauna atau animal, manusia atau figural, dan geometris. Jadi ada 4 motif ragam hias. Berikutnya kita bahas satu persatu. Silakan dibaca saja. Bla 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 bla. Nah, dan ini dia contoh gambar flora. Ya, jadi mungkin ini kalian sudah bisa membedakan yang mana contoh gambar dari antara motif tersebut. Nah, ini adalah motif gambar flora. Oke, deal. Kita lanjut. Motif fauna atau animal. Oke, silakan dibaca. Dan ini contoh gambarnya. Check it out. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Motif manusia atau figuratif. Nah, figuratif, contoh gambar figuratif atau bukan hanya dalam gambar ya. Contoh figuratif ini bisa jadi ada medianya kayu atau dinding, ya. Ini bentuk seperti di istilahnya apa ya? Anyam, nah, atau sulam. Ini ada di, kalau kita lihat sekilas ini gambar motif dari Kalimantan. Jadi dua-duanya dari Kalimantan semua kita lihat ya. Jadi kalian juga harus mampu mengidentifikasi contoh gambar-gambar motif di setiap daerah, karena setiap daerah itu berbeda motif-motif ragam hiasnya. Misalnya di wilayah Kalimantan. Nah, ini contoh adalah wilayah Kalimantan. Yang penting Kalimantan ya. Jadi ini secara umumnya Kalimantan. Jadi jangan taunya di Kalimantan Timur atau Balikpapan. Oke, jadi motif ragam hias yang ada di Kalimantan ya seperti ini. Ini motif yang saya tunjukkan dalam motif tumbuhan pakis. Ya, jadi karena ciri khas di Kalimantan itu adalah tumbuhan pakis. Terus yang kedua juga motif faunanya adalah biasanya digambarkan dengan burung enggang ya, atau burung rangkong. Nah, jadi ini motif fauna. Figural, figural atau manusia. Di Toraja juga ada dan Papua. Berikutnya geometris. Silakan dibaca. Oke, jadi bentuk geometris itu adalah bentuk ya seperti ini, mengulang-ulang bentuk saja. Nah, seperti ini. Geometris. Oke, pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Nah, jadi semua gambar-gambar itu harus mengikuti yang namanya komposisi gambar. Komposisi gambar itu yang mana? Sudah dijelaskan di bab 1. Komposisi itu salah satunya adalah balance atau keseimbangan. Ada namanya proporsi, terus juga ada namanya unity atau kesatuan. Nah, itu adalah komposisi. Kalau nggak ada itu, gambar tidak akan kelihatan hidup. Oke? Oke, silakan dibaca. Berikutnya, teknik menggambar ragam hias. Nah, silakan. Ini di bukunya ada. Oke, jadi ada 6 teknik menggambar ragam hias. Jadi teknik menggambar di bab 1 dengan bab ini beda, tapi walaupun sedikit ada kesamaan. Ya, yang pertama perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. 3, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. 4, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. 5, buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain. Nah, keunikan dari ragam hias ini adalah bisa menjiplak-jiplak gambar karena supaya kelihatan lebih teratur. Contoh medianya di baju batik sekolah, itu adalah media ragam hias yang dijiplak secara berulang-ulang, ya kayak gitu. Dan penerapan ragam hias itu, walaupun kalian bermain warna, jadi kalian harus mampu membedakannya. Jangan melakukan sebuah gradasi ketika akan diterapkan pada suatu media kain, ya, karena akan susah. Walaupun pada dasarnya membuat gradasi warna itu bagus.
Ya, jadi contoh di baju sekolah atau batik sekolah itu terkadang cuma 2 warna. Nah, supaya kelihatan simple. Nah, kalau ada gradasi warna walaupun itu bagus, tapi pada saat menggambarnya itu akan kelihatan rumit atau susah. Kecuali mungkin menggunakan teknik print. Oke, berikutnya warnai gambar. Oke, fungsi ragam hias di sini ada 2. Ada yang namanya ragam hias murni dan ada ragam hias simbolis. Silakan dibaca baik-baik materi ini. Silakan juga diintip. Nah, materinya ada di sini. pakdosen.pengajar.co.id ragam hias. Oke. Lanjut, guys. Oke, sekarang kita ke tugas. Nah, oke, silakan. Ada 4 pertanyaan yang kalian harus jawab. Nanti saya mengarahkan kalian di Google Classroom atau sesuai dengan guru masing-masing. Oke. Penugasannya dalam bentuk media apa? Google Classroom kah? Atau lewat WA atau email dan sebagainya. Silahkan dibaca beberapa pertanyaan dan diharapkan jawaban dari pertanyaan ini adalah hasil pemikiran sendiri, bukan dari internet atau dari sumber buku lainnya. Ya, kalian harus belajar berpikir kritis supaya wawasannya bisa bertambah. Oke? Jadi jangan maunya instan, seperti mie instan, ya langsung seduh jadi siap makan. Ya, jangan seperti itu ya. Belajar itu butuh proses, pintar itu butuh proses. Oke? Tidak serta-merta langsung bisa jadi pintar ya, tapi dari pintar itu harus apa dulu? Belajar. Nah, oke guys. Oke, terima kasih karena telah menyimak materi hingga selesai. Beberapa kajian pustaka atau daftar pustaka dari materinya ada 3 referensi yang saya ambil. Ya, ada 4. Ada dari buku Seni Budaya Revisi 2017. Ada dari ini, dari itu, dari ini juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Penyusunan materi. Jangan lupa follow di Instagram. Oke, guys. Oke, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai atau beberapa artikulasi yang kurang jelas dalam pembahasan materi ragam hias. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.